Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi pembahasan kali ini yaitu pengenalan NumPy. NumPy atau Numerical Python adalah modul dasar yang bermanfaat untuk melakukan komputasi dengan Python. Paket ini menyediakan larik atau array multidimensi dengan sangat bermanfaat untuk kepentingan pemrosesan matriks maupun citra. Oleh karena itu, dasar mengenai paket ini perlu dibahas karena sering digunakan dalam pengolahan citra. Penyertaan modul NumPy. Modul NumPy dilibatkan dalam dan dengan memberikan perintah import NumPy as np. Penggunaan as np agar modul NumPy dapat diakses dengan kata np. Berikut menunjukkan pemakaian np untuk melihat versi NumPy. Dengan menuliskan program np.version. Kemudian akan muncul versi dari library NumPy itu sendiri, yaitu 1.18.1. Pengenalan larik. Larik adalah suatu wadah yang memungkinkan sejumlah nilai bertipe sama disimpan. Setiap elemen dalam larik dapat diakses dengan menggunakan indeks yang berupa bilangan bulat positif. Larik paling sederhana berdimensi 1. Larik berdimensi 2 biasanya digunakan pada matriks. Larik ini yang juga biasa dipakai pada pengolahan citra berskala keabu-abuan. Terdapat pada gambar menunjukkan matriks yang terdiri dari 4 kolom dan 2 baris, atau dapat disebut array 2x4. Pada larik ini, setiap elemen diakses melalui 2 indeks. Indeks pertama digunakan untuk menyebutkan posisi baris dan indeks kedua untuk menyebutkan posisi kolom. Larik berdimensi 3 melibatkan 3 indeks untuk menyatakan setiap kolom. Larik ini biasa digunakan pada citra berwarna yang mengandung komponen BGR, blue, green, dan red. Larik berdimensi 1. Larik berdimensi 1 dapat diciptakan dan sekaligus diberi nilai awal melalui senarai. Contoh berikut digunakan untuk membentuk larik dan kemudian menampilkan isi larik beserta tipe data larik. Menggunakan perintah data sama dengan np.array kurung buka siku 50,77,30,1,22 tutup kurung siku dan tutup kurung. Kemudian print data yang akan menampilkan nilai atau hasil dari data array yang sudah saya tuliskan di dalam script. Kemudian mengecek tipe data yang saya inputkan adalah numpy.ndarray. Adapun contoh untuk mengakses elemen larik, print data kurung buka siku 2 kurung tutup siku dan kurung tutup, menghasilkan data atau indeks dari sebuah data kedua.
yaitu 30. Bila dicocokkan dengan data sebelumnya, program sebelumnya, yaitu terdapat 4 indeks, yaitu untuk indeks 0 angka 50, indeks 1 angka 77, indeks kedua angka 30, indeks ketiga angka 1, dan indeks keempat adalah angka 22. Selanjutnya saya akan menulis skrip data untuk indeks kedua sama dengan 99 dan print data indeks kedua adalah 99. Untuk program selanjutnya len data sama dengan 5. Fungsi len kurung buka kurung tutup memiliki larik digunakan untuk mengetahui jumlah elemen. Jadi untuk array pada program sebelumnya memiliki 4 indeks dan 5 elemen. Larik berdimensi 2. Contoh berikut menunjukkan pembentukan larik berdimensi 2 yang diberi nilai awal dan kemudian diikuti dengan cara untuk menampilkan isi larik dan tipe data larik. Terdapat pada gambar sebuah variabel bernamakan matriks. Data dari variabel matriks menggunakan perintah print matrix. Ditampilkan sebuah hasil matriks dengan ordo 3x3 yang di dalamnya terdapat angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dan 9. Kemudian pengecekan tipe data dari variabel matriks menggunakan perintah type matrix menghasilkan numpy.endarray. Berikut contoh untuk mengakses elemen larik berdimensi 2. Matriks 2,1 menghasilkan angka 8. Maksud dari matriks 2,1 di sini adalah matriks dengan indeks baris kedua dan indeks kolom ke-1. Selanjutnya matriks 2,1 atau indeks baris kedua dan indeks kolom ke-1 sama dengan 0 dan ditampilkan lagi dengan perintah matriks 2,1 menghasilkan angka 0. Selanjutnya menampilkan keseluruhan data dari variabel matriks menggunakan perintah print matrix. Adapun cara untuk menampilkan bentuk matriks atau berapakah ordo yang digunakan dalam sebuah matriks menggunakan perintah matrix.shape. Dengan menghasilkan 3 baris dan 3 kolom, atau dapat disebut menggunakan
ordo 3x3. Adapun perintah untuk menampilkan jumlah baris dan jumlah kolom dari sebuah matriks menggunakan perintah print jumlah baris ataupun print jumlah kolom dengan variabel jumlah baris sama dengan matrix dot shape index 0 dan variabel jumlah kolom sama dengan matrix dot shape index 1. Untuk hasil yang didapatkan adalah 3 baris yang digunakan dan 3 kolom yang digunakan dalam matriks kali ini. Kemudian larik berdimensi 3. Berikut contoh yang menunjukkan pembentukan larik berdimensi 3 yang bernilai variabel 3 dimensi atau dapat disingkat menggunakan nama 3 dim. Cara untuk mengakses elemen larik berdimensi 3. Tiga dim, indeks baris ke 0, indeks kolom ke 0, dan indeks kedalaman ke 1 diperoleh angka 2. Selanjutnya 3 dim, indeks baris ke 0, indeks baris indeks kolom ke 0 dan indeks kedalaman kedua menghasilkan angka 3. Sedangkan 3 dimensi atau 3 dim dengan penggunaan fungsi indeks baris ke 0, indeks kolom ke 0 dan indeks kedalaman kedua yang masing-masing indeks diapit dengan kurung buka dan kurung tutup siku menghasilkan angka 3. Metode shape kurung buka kurung tutup dapat digunakan untuk mendapatkan jumlah baris dan kolom pada larik berdimensi 3. Dapat menggunakan fungsi atau perintah 3 dim dot shape yang menghasilkan variabel 3 dimensi ini menggunakan 2 baris, 3 kolom, dan 3 kedalaman. Berikut cara mengakses elemen larik berdimensi 3 untuk mengetahui jumlah baris, kolom, dan kedalaman secara individual. Tipe data elemen larik. Tipe elemen data larik dapat diketahui melalui perintah nama variabel atau nama larik dot dtype. Dengan penggunaannya, variabel set sama dengan np.array 5,8,4,1,2 print set dot dtype menghasilkan tipe data dari sebuah array variabel set yaitu integer 32. Adapun variabel y sama dengan np.array 5,0, 8,0, 4,0, 1,0, dan 2,0. Kemudian print y.dtype
untuk data variabel Y, yaitu float 64. Kemudian script yang ketiga, variabel Z sama dengan np.array 5,8, 4,1 dan 2. Koma dtype sama dengan np.integer64. Selanjutnya perintah print z.dtype, karena variabel dtype yang sebelumnya sudah diganti menggunakan np.integer64, maka hasil yang ditampilkan dari perintah print z.dtype adalah integer 64. Pengaksesan larik. Pengaksesan elemen-elemen larik dapat dilakukan secara individual ataupun secara berkelompok. Irisan yang berlaku pada senarai juga berlaku pada larik untuk memperoleh sejumlah elemen. Sebagai contoh, matriks kurung buka siku titik 2 2, 1.23 kurung tutup siku berarti dua baris pertama dan kolom 1 dan kolom 2. Dengan kata lain, indeks dari kolom 1, indeks dan dari kolom 2. Sebagai contoh, pada gambar untuk script kedua, matriks kurung buka siku titik 2 2, 1.23 kurung tutup siku menghasilkan array 2,3, 6,7. Operasi matematika pada larik. Operasi penjumlahan, pengurangan, dan perkalian dapat digunakan pada dua larik yang berukuran sama. Hubungan yang berlaku pada ketiga operator ini adalah sebagai berikut. Terdapat 3 contoh penggunaan operasi matematika. Yang pertama, penjumlahan, pengurangan, dan perkalian. Menggunakan variabel metrik A, metrik B, dan metrik C sebagai hasilnya. Untuk operasi matematika yang pertama yaitu penjumlahan, metrik C sama dengan metrik A plus metrik B. Kemudian menampilkan hasil dari metrik C yaitu 6,10, 10,13. Selanjutnya untuk script yang kedua, variabel matrik C sama dengan metrik A dikurangi metrik B. Selanjutnya ditampilkan menggunakan fungsi metrik C dengan memperoleh nilai negatif 4, negatif 6, negatif 4, negatif 5. Dan script yang terakhir, variabel metrik C sama dengan metrik A dikali metrik B dengan menggunakan fungsi metrik C untuk menampilkan hasil dari perkalian metrik A dan metrik B, yaitu 5,16, 21,36. Contoh perkalian 3 metrik sekaligus. Matrik yang digunakan
pada gambar di samping, yaitu metrik dengan ordo 2x2 atau matriks A.shape 2, 2. Dengan menggunakan skrip, hasil sama dengan metrik A dikali metrik B dikali metrik C. Kemudian menampilkan hasil perkalian menggunakan perintah print hasil. Selanjutnya, mentranspos metrik hasil perkalian menggunakan perintah hasil.p, dan akan ditampilkan hasil transpos menggunakan perintah print hasil.t. Untuk hasil dari perkalian 3 matriks dengan ordo 2x2, yaitu 25,24, 14,96. Dan untuk hasil transpos dari metrik hasil, yaitu 25,14, 24,96. Adapun perkalian matriks dengan metode dot dapat dilakukan dengan cara seperti ini. Metrik C sama dengan metrik A titik dot metrik B. Untuk hasil dari metrik C yaitu 19,26, 43,60. Selanjutnya, matriks C sama dengan np titik dot kurung buka metrik A, metrik B kurung tutup. Untuk metrik C dihasilkan 19,26, 43,60. Sekian pembahasan pengenalan NAMPI. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.